Ya, satu keperluan rumah tangga. Kalau toh emang itu ada lebihnya, ya kita tabung. Karena satu sisi ada program saya, suami istri pengen umroh. Kalau ngelihat hasil seperti ini, mesti kalau buat kebutuhan rumah tangga ada sisa. Kalau penjualan saya, pertama kan saya kemas, saya perfect. Nah, jadi saya penjualannya itu kan tiap pagi saya jual nih, sekitar jam setengah 6 atau jam 6 saya berangkat nih keliling ke perumahan-perumahan. Saya keliling perumahan-perumahan terus menawarkan sayuran tersebut dengan harga 7.000. Berapa? Kalau satu hari saya biasa 30 bungkus. 30 bungkus. Nah, berarti kan dapat 210.000. 10.000. Berarti kan sebulan bisa menghasilkan 6.300.000 Pak kalau. Betul. Yang penting kita continue, badan sehat, semangat dalam pertanian. Nah, artinya kita memacu ke keuntungan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami La Farming Channel yang mengedukasi pertanian. Oke teman-teman, saat ini kita sedang bersama petaninya langsung, dan di samping saya boleh perkenalkan diri Pak? Boleh. Nama saya Bapak Pardani, pemilik hidroponik yang ada di Taman Kirana Surya, Pesanggerahan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ini sudah berapa lama bertani hidroponik, dan sebelum menggeluti pertanian hidroponik ini apa yang Bapak kerjakan dahulu? Kalau saya dulu sebagai karyawan pabrik sepatu. Nah, berjalannya waktu saya sampai sekitar di pabrik sepatu itu sampai 27 tahun saya di sepatu. Nah, setelah di sepatu itu saya berpikiran, bisa nggak saya usaha di luar, kan begitu. Nah, akhirnya saya nyoba-nyoba lah belajar hidroponik. Nah, di situ kayaknya ada peluang besar. Artinya buat ibu-ibu pasti akan membutuhkan sayuran yang segar. Nah, itu akhirnya saya belajar selama 7 bulan saya baru bisa. Cicil tuh saya beli paralon 10, beli lagi 10. Nah, akhirnya kita jual keliling ke perumahan-perumahan, ternyata ada banyak peminatnya. Itu. Jadi akhirnya saya semangat menanam buat memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Ada semua. Yang saya lihat tuh yang di sana, semai Bapak itu apa? Tanaman apa? Itu ada semaian pakcoy, cesim, sama sai manis. Itu lagi semaian, iya. Nanti setelah semai itu dipindahkan ke sini gitu Pak? Nanti semai pindah ke sini, terus di situ penyemaian, ini peremajaan di sini. Atau nanti setelah peremajaan sekitar berapa minggu pindah ke pembesaran. Nah, pembesaran ini harus nunggu apa namanya? Pokoknya nunggu siap panen lah di sini, udah nggak pindah lagi tuh. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Pada ini tidak di satu meja kemudian sampai panen gitu. Jadi ternyata ada rotasi-rotasinya dari penyemaian, terus peremajaan, dan pembesaran sampai panen gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi nggak satu meja tuh kita tanam terus panen, tidak teman-teman ya. Setelah bibit disemai, terus masuk ke peremajaan, terus masuk ke pembesaran, perawatan apa yang Bapak lakukan dan varietas apa yang Bapak tanam gitu? Pertama perawatannya ya, pertama saya masuk ke lokasi, saya lihat air ya, itu air mampet enggak di selang-selang yang sudah saya alirkan ke paralon. Nah, di situ kalau mampet berarti kan tersumbat dengan lumut. Nah, lumut itu mempengaruhi pembesaran akar tumbuhan itu sendiri. Makanya saya sering saya bersihin gitu. Itu untuk perawatan saya. Sebelum ke yang lain-lain gitu Pak? Iya. Itu yang Bapak lihat dulu? Tiap hari dilihat, diceknya situ. Untuk hamanya Pak? Kalau hamanya biasanya belalang. Iya, kadang saya nyarinya malam. Kalau malam gampang dia nangkepnya. Ya kecil-kecil, belum ada bulunya lah, masih kecil. Iya, baru pada netes itu. Jadi untuk perawatan yang Pardani lakukan ini, yang pertama Pardani cek adalah aliran nutrisinya, karena itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan tanaman. Untuk hamanya, yaitu tadi kan Pardani nangkepin manual di malam hari Pak ya? Ya, malam hari.
dan tidak menggunakan pestisida sama sekali untuk sayuran hidroponik ini, karena itu menjamin lebih sehat gitu Pak ya. Iya. Sebetulnya apa sih Pak yang paling sulit di penanaman hidroponik ini? Yang menurut Bapak paling sulit banget gitu? Kalau tanaman sih yang paling sulit ya ini apa namanya, awal mulanya menanam apa namanya kayak sawi, belum kita paham ya kelemahannya apa pasti dia ada masalah. Masalahnya apa, di batang kadang dia rusak kan, terus di apa namanya daun kan dia kayak kena trip apa itulah, kutu trip apa. Nah itu kan kita nggak sempat pakai pestisida, paling kita cari pakai ini manual, kita elus daunnya, kita pelirit. Ada masalah apa di sini, ternyata kan ada masalahnya gitu. Karena terus kita lumutnya kita bersihin di bawahnya, takutnya di situ juga ngaruh kan gitu untuk perawatannya. Karena greenhouse padan ini kan nggak semuanya tertutup kan. Iya. Jadi untuk hama masuk tuh ada aja gitu. Ada aja. Terus kan kalau di hidroponik Pak biasanya ada yang saya pernah lihat gitu kan di beberapa petani hidroponik kan ada yang layu segala macam gitu. Itu pernah mengalami kan? Pernah layu itu pernah. Tetap air ngalir dia layu. Nah begitu saya lihat, saya angkat dari batang ini, dia ada jamur di bawah ini, ada jamur. Nah saya juga sampai sekarang belum bisa ngatasin itu. Karena dia nggak bisa disemprot. Jadi mungkin saya ambil, saya gunting, saya buang. Jadi yang sehat biar nggak ketularan, itu aja saya ngatasinnya. Kan banyak sekali nih yang Bapak tanam dari jenis-jenis sayuran, varietas sayuran. Iya. Untuk pemanenannya berapa hari Pak? Kalau maksud dari nanam ya? Iya, dari nanam. Kalau dari nanam, kalau bayam sih umurnya ya saya udah siap jual itu umur 20 hari. 20 hari. Iya. Bayam, kangkung itu sama 20 hari. Kalau untuk sayur-sayur yang lain itu 25 hari udah siap panen. Gitu. Udah ukuran lah segitu. Udah segitu ukuran pemanenannya. Untuk penjualan gimana Pak penjualannya? Kalau untuk penjualannya saya jual sendiri. Saya saya memakai kendaraan motor roda 2. Ya pakai seperti orang tukang sayur lah, saya keliling pakai suara, pengeras suara, pakai speaker. Ya itu. Jadi kalau udah keliling ya ibu-ibu ada keluar pada belanja gitu. Variasi, artinya ada yang bayam, ada yang pakcoy, ada yang kangkung gitu. Yang ada yang saya jual gitu, dia nggak nanya yang lain. Berarti untuk penjualannya sendiri Pak ya? Penjualan sendiri. Penjualannya seperti apa sih Pak kalau sayuran hidroponik ini? Kalau penjualan saya, pertama kan saya kemas, saya perfect. Nah, jadi saya penjualannya itu kan setiap pagi saya jual nih, sekitar jam 5:30 atau jam 6 saya berangkat nih keliling ke perumahan-perumahan. Saya keliling perumahan-perumahan terus menawarkan sayuran tersebut. Dengan harga 7.000. 7.000 per pak. Per pak. Kalau sehari biasa habis berapa? Kalau satu hari saya biasa 30 bungkus. 30 bungkus. Nah, berarti kan dapat 210.000. 10.000, 7.000 ya. Berarti sehari tuh di 30 sampai lebih gitu Pak ya? Itu habis terus? Habis, alhamdulillah habis. Iya. Berarti kan sebulan bisa menghasilkan 6.300.000 Pak kalau. Betul. Yang penting kita continue, badan sehat, semangat dalam pertanian. Nah, artinya kita memacu ke keuntungan. Iya. Gitu. Omsetnya lumayan juga teman-teman. Di 1 bulan itu Pak Dani bisa menghasilkan 6.300.000. Asal ada kemauan Pak ya? Iya. Semuanya juga. Bapak kan punya omset di 1 bulan itu 6.300.000 kan Pak ya? Iya. Untuk keperluan apa aja itu Pak kalau boleh tahu gitu kan? Iya, satu keperluan rumah tangga. Iya. Kalau toh emang itu ada lebihnya ya kita tabung. Karena satu sisi ada program saya pengen umroh. Itu saya pengen umroh. Suami istri pengen umroh. Gitu. Iya. Karena kalau ngelihat hasil seperti ini mesti kalau buat kebutuhan rumah tangga masih ada sisa. Iya, iya. Tuh. Karena kan lumayan juga kan sebulan itu lumayan omsetnya Pak. Jadi bisa kekumpul buat biaya umroh Pak ya. Iya. Tapi udah daftar Pak udah. Udah daftar saya udah. Pasal 1 tahun udah daftar ini, saya. Seharusnya kita jadikan contoh gitu Pak Dani. Asal ada kemauan, ada tekad untuk
terus berusaha gitu, mencari di mana tambang emas ini berada atau rupiah itu berada gitu. Ya boleh. Mungkin seperti itu teman-teman. Kalau ada kemauan ya pasti ada kemudahan, Allah pasti berikan jalan untuk apapun itu. Seperti Pak Dani ini kan dari berapa tahun Pak ini? Saya udah 5 tahun berjalan. Dari 5 tahun berjalan di hidroponik, alhamdulillah beliau sudah bisa mendaftarkan umroh suami istri Pak Anda. Iya. Pesan untuk para petani Pak atau anak muda yang mungkin mereka sedang sulit untuk mencari pekerjaan. Pesan saya sih buat anak muda ya, jangan malu bertanya atau jangan malu melihat pertanian. Itu peluangnya besar. Artinya apa? Kalau kita ada niat, tekad untuk terjun ke hidroponik, insya Allah itu ada untungnya. Yang penting kita semangat, gitu loh. Ya kalau emang malu, ya mari belajar sama saya juga nggak apa-apa. Datang ke sini belajar bareng-bareng. Lokasinya di Taman Kirana Surya, Sakti nomor 21. Karena udah banyak anak sekolah yang dari Putirta sama di Bina Bangsa juga ada yang belajar di sini. Sampai dia menanam, sampai dia berhasil, sampai dia nyusun skripsi, udah seperti itu. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Gitu teman-teman, pesannya ya jangan malu untuk terjun di dunia pertanian karena peluangnya banyak kan Pak ya. Peluangnya banyak. Terus kemarin juga anak Tirta sempat ke sini kan belajar ke Pak Dani gitu. Untuk teman-teman di daerah Tangerang yang mungkin ingin belajar berhidroponik dan bisa tanyakan langsung kepada beliau. Iya, siap. Di Taman Kirana Surya. Jadi seperti itu teman-teman, apa yang diceritakan Pak Dani ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Karena pesan Pak Dani tadi, jangan malu untuk menjadi petani, jangan gengsi, tetap semangat untuk mencari pundi-pundi rupiah. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.